Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lihat dulu kitab kitab aslinya apa namanya? Nasaihul Ibad. Nasihat untuk para hamba Allah. Fi bayani al-fadhi dalam menjelaskan lafaz-lafaz munabbihatin alal isti'dad liyaumil ma'ad. Pemberitahuan kepada persiapan bagi hari akhirat. Nah, ini asli kitabnya matanya begitu. Li Syihabuddin milik Syekh Syihabuddin Ahmad Ibni Hajar Al-Asqalani. Nah, ini keren sebenarnya pengarang itu ini Ustaz, kan? Pengarang Fathul Bari kan? Nah, itu. Iya, iya. Cuma kita ngajinya Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala. Ini saya baca dulu dikit, ntar Ustaz latih nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina. Wa zakir, beri peringatan olehmu. Ya, kenapa kamu memberi peringatan? Fa inna zikra, karena peringatan itu tanfa'u, bermanfaat ya al mukminin kepada orang yang beriman. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi untuk selalu memberikan nasihat-nasihat kepada sahabatnya, termasuk kepada kita umatnya, saya. Nah, itu. Iya. Tapi kalau kita lihat di ayat ini, cuma yang bisa menerima manfaat ya orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Karena nasihat kan dari Allah. Kalau orang Iya. tak percaya kepada Allah, nggak mungkin mendengar ucapan firman Allah. Ah, ini Quranul Hmm. Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung Ustaz latihan nggak apa-apa. Bebas kita Ustaz. Izin ya guru ya, Ya, tafadhol. semampunya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarah. Pembukaan penjelasan ya guru. Ya, Alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah. Alladzi ja'alal ilmi, yang telah menjadikan ilmu arfa'us sifati, lebih tinggi sifat al al kamaliyati, lebih sempurna. ya. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu, dan satu, la syarikalahu, tidak ada eh, syirik bagi Allah, alladzi, yang khussona, mengkhususkan, mansya'a, barang siapa yang dikehendaki, Ya. min ibadihi, dari hamba-hambanya, bil, apa tuh guru tuh, Bil ma'asiril hikamiyah. bil ma'asiril hikamiyah. Ma'asiri apa tuh ya? Ma'asir jejak-jejak atau bekas-bekas, Oh, jejak-jejak hikmah. dengan Tik. jejak 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 hikmah. Nah, titik dulu Ustaz. Ini Ustaz bacanya Nah, udah pasti ya. Cuma tinggal akhir huruf saja. Nah, itu berarti berkaitan dengan nahu. Memang nahu kan? oh gitu. Nah, karena tugas nahu itu cara membaca huruf akhir aja. Ini mukaddimah. Kalau kita Hmm, baca-baca mukaddimah syareh, udah benar. Cuma apakah mukaddimatu, apa mukaddimata, apa mukaddimati, ya, itu ditentukan oleh ilmu nahu. Apa syarihu, ya, apa ya, ya. syariha, apa syarihi. Hu, hahi, ini tugas ilmu nahu. Iya, iya. Selain huruf akhir, seperti apakah syara, apakah syari, ini tugas ilmu saraf. Ini berkaitan dengan tasrif. Ilmu nahu tugasnya huruf akhir. Selain huruf akhir, semua tugas ilmu saraf. Nah itu. Hmm. Muqaddimatus syarihi kita baca ya. Ini adalah pendahuluan dari pensyarih. Nah, pensyarih pemberi komentar, yaitu Syekh Nawawi. Nah, ya. Kalau kita baca, Penjelasan boleh gitu kayak ya. ya, pembeli mukaddimah, pemberi penjelasan. Bukan penjelasan, bukan. Orangnya ini. Nah, itu bedanya. Ini Oh, bahasa kita pengantar pentalik. Apa namanya?
pengantar dari seorang yang sedang mensyarahkan kitab. Kan beda Ustaz kan? Iya, Nah, iya, iya. kalau syarah menerangkan, syareh orang yang menerangkan. Nah, itu cara membedakannya. Simpail ini. Jadi di sini beliau pengen bilang ini mukaddimah dari pensyarah kitab ini yaitu dari Syekh Nawawi. Orangnya. Nah, jadi kalau orangnya sudah ada pekerjaannya, orang yang menerangkan bersama keterangannya. Yang itu Ustaz. Nah, Iya, iya. kalau keterangan doang dikhawatirkan nggak ada pelakunya. Nah, itu. Kemudian alhamdulillah. Nah, ini kan apa di itulah tugas nahu. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma. Kita baca. Ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyati. Bermula segala puji atau kalau di sini adapun puji itu lillahi untuk Allah. Adapun puji itu milik Allah. Lam bermakna milik. Lillahi milik Allah. Alladzi yang ja'ala yang telah menjadikan oleh Allah al-ilma akan ilmu arfa'as sifati akan paling tingginya sifat al-kamaliyati sifat yang sempurna. Nah, itu bahasa Arabnya ja'ala ini fi'il madhi dia butuh kepada dua maf'ul di depannya. Ilma satu, arfa'a satu. Nasab dua-duanya. Bermula segala puji itu bagi Allah, Allah yang ja'ala, yang telah menjadikan ia al-ilma akan ilmu, arfa'a sifat, paling tingginya sifat kesempurnaan. Jadi sifat manusia paling sempurna ilmu. Gara-gara ilmu malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam kan gara-gara ilmu kan Al-Baqarah kan. Nah, nah itu penjelasannya. Wa 'allama Adamal asma. Allah mengajarkan segala nama, mengajarkan hanya memberi ilmu. Allah memberi ilmu kepada Nabi Adam sehingga beliau jadi istimewa karena ada ilmunya sehingga para malaikat pun diperintahkan untuk menghormatinya. Nah, Jadi penjelasannya gimana Guru? Jadi ilmu itu untuk mencapai tingkat kesempurnaan gitu ya? ya, yang menyebabkan manusia itu lebih karena ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya Oh, manusia nggak ada apa-apanya. Bukan karena nasabnya Ustaz. Ya kan? iya, paham, paham. Karena nasab begini Ustaz. Kenapa orang bukan nggak mulia nasab? Bukan. Karena nasab sesuatu yang nggak bisa dicari. Dia pemberian Tuhan. Kita pengen dapat nasab Nabi kan nggak mungkin minta lahir. Udah ketentuan. Iya, betul. Jadi nggak mungkin Allah menjadikan standar kemuliaan seseorang nasab. Karena nasab nggak bisa dicari Ustaz. Itu bukan pilihan kita. Kalau ilmu kita bisa memilih. Kita pengen alim, kita belajar berdoa kepada Allah. Yang gitu. Nah, tapi kalau kita pengen jadi keturunan Nabi itu sesuatu yang nggak mungkin karena kita udah lahir. Nah, makanya Oh, paling tingginya sifat sempurna itulah ilmu. Makanya ayat Quran kalau kita iya. baca dari awal Allah selalu memuji kan. Nah, memuji orang-orang yang berilmu. Wa utul ilma darajat. Nah, itu Ustaz. Kemudian Ustaz, kalau dalam kita baca kitab lain, kalau manusia misalkan hebat karena badannya besar, gajah lebih besar kan gitu Ustaz. Iya, Kalau manusia bangga karena banyak makan, badak makannya lebih banyak katanya aku Daniel. iya, betul, betul, betul. Kalau manusia bangga karena dia kuat, punya istri 10 Ustaz, kuat jima. Itu burung pipit yang paling kecil pun lebih kuat jimaknya daripada manusia. Jadi kata Imam Ghazali, yang lain itu semua ada pada hewan lain. Ilmu doang yang khusus ada pada manusia. Oh, iya. Ah, itu. Yang singkatnya begitu, saya. Nah, wa asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu kita artikan a'taqidu. Nah, itu Ustaz. Aku beriktikad atau bahasa Indonesianya aku bersaksi. Atau bahasa Indonesia-nya? Nah, jadi dalam dalam kitab itu dimaknai asyhadu a'taqidu. Nah, aku beriktikad bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah wahdahu. Ini bukan waudan ini. Memang wahdah satu kalimat. Esanya Allah. Aku Oh, beriktikad wahdahu itu satu kalimat ya? satu wahdah satu ha satu wahdahu. Wahdah ini dari wahidun nggak? Wahdun satu. Ha ini dua kalimat Kalau nih. itunya Wahdun U-nya domir, domir K ya. ya? Domer satu, wahdah satu. Idofah kepada domer. Nah.
Jadi maksud saya bukan waudan, bukan. Wahdah, wahdahu. Ya, esanya Allah. Makna wahdah munfarid, sendirinya Allah. Ini kan panjang lebar dalam tauhid. Ustaz. Apa makna Allah sendiri? Ya, ini dalam tauhid kan. Maknanya Allah nggak bisa dibagi-bagi, nggak terdiri dari bagian. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya, itu Ustaz. Karena kalau punya tangan, punya kaki kan kita, Ustaz, butuh, kita punya tangan, Ustaz. Kita butuh kepada tangan. Kalau nggak ada tangan kan kekurangan. Iya betul. Kita butuh kepada kaki. Ya, kalau Allah kita bilang ada bagian-bagian, berarti Allah butuh kepada bagian-bagiannya. Mustahil Allah butuh. Itu dalam tauhid nanti. Kalau itu guru penjelasannya saya masih belum paham tuh dengan kalimat tuh Allah itu satu dalam pekerjaannya, satu Ya, dalam sifatnya. zatnya, satu dalam sifatnya. Nah, yang saya belum paham itu arti dalam sifat itu maksudnya apa tuh ya? Nah ini. Jadi Allah Esa dalam zat ada dua maknanya. Pertama, zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Ya, Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada zat lain seperti zat Allah. Nggak ada zat lain ya seperti betul. zat Allah, mirip sama persis nggak ada, mirip juga nggak ada. Nah, itu Esa Ya, dalam zat. Yang kedua, Esa dalam sifat. Makna Esa dalam sifat, nah ini beda dia. Esa dalam sifat maknanya nggak ada Allah cuma Esa dalam sifat maknanya juga dua. Maknanya Allah memiliki satu ilmu gitu. Allah mengetahui segalanya dengan satu ilmu. Misal, Allah ah, mendengar segalanya dengan satu sama. Nah, itu Esa. Makna Esa pertama. Allah melakukan sesuatu dengan satu kudrah. Beda dengan manusia. Manusia tahu baris akhir pakai ilmu nahu misal. Tahu baris awal pakai ilmu saraf kan gitu. Ilmu Allah tidak dibagi-bagi. Nah, mengetahui oh segalanya begitu. dengan satu ilmu. Nah, itu Esa dalam sifat. Sifat. Kemudian makna kedua. Nah, Makna kedua, Esa dalam sifat. Enggak ada yang lain yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Manusia juga punya oh ilmu, iya. tapi ilmunya beda dengan ilmu Allah. Ilmu kita yang di belakang dinding kita nggak tahu. Allah tahu yang di belakang dinding kan gitu. Berarti Iya, iya, iya. itu hanya sama nama saja. Yang dibahas bukan nama, tapi hakikat. Nggak ada siapapun yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Contoh, nggak ada siapapun yang memiliki ilmu seperti ilmu Allah. Nah, itu makna esa pada sifat. Iya, paham, paham. Alhamdulillah. Yang Alhamdulillah. ketiga, esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan maknanya satu. Semua perbuatan yang terjadi dimanapun itu Allah yang melakukan. Nah, itu keyakinan ahli sunnah begitu, Ustaz. Iya, iya, iya. Nah, ini. Karena saya pikir yang esa dalam sifat itu seperti manusia kan manusia punya beberapa sifat. Saya pikir begitu. Ya, Allah juga memiliki banyak sifat. Malah sifat Allah itu nggak ada batasnya. Bukan 20 kan? Sifat sempurna Iya, bagi Allah, semua sifat sempurna mesti ada. Cuma yang dibahas cuma 20. Sebenarnya bukan 20. La nihayata lahu biasanya. Nggak ada batas. Nah, itu saya. ya. Syukron guru. Oke. Kemudian aku beriktikad bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah saja. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya Allah itu. Mana tidak ada sekutu. Tidak ada siapapun yang sama dengan Allah atau yang mirip-mirip. Nggak ada. La syarikalah. Nggak ada yang sekutu baginya Allah. Alladzi khassa. Allah yang telah mengkhususkan ia. Khassa fi'il madhi. Allah yang telah mengkhususkan ia mansya'a akan siapapun yang ia kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya Allah bil ma'asiril hikamiyah dengan memiliki jejak-jejak hikmah. Jadi banyak ulama itu kalamnya menjadi penasehat bagi kita. Nah, itu Allah yang mengkhususkannya. Allah memberikan ilmu kepadanya sehingga setiap ucapan yang keluar darinya bisa menjadi macam-macam lah motivasi, kadang nasihat untuk kita kan. Itu namanya ma'asir, jejak. Nah, itu Ustaz. Kalau diartikan perbuatan nggak bisa ya guru. Ma'asir, enggak. Kalau makna Iya. kamus, ma'asir ini jamak dari maksarah. Atau boleh juga Ustaz. Jadi bekas jejak, jejak ya perbuatan juga. Jejak kan bahasa Indonesia gimana Ustaz?
Ini jejak para wali. Gimana maksudnya? Perbuatan para wali ya? Benar ya? Oh iya, iya. Sama-sama. Jejak. Jejak itu perbuatan. Nah, boleh. Dengan perbuatan-perbuatan yang perlu hikmah boleh. Atau jejak boleh. Nah, itu. Kalau hikmah di sini diartikan Il- Al-Quran Sunnah apa gimana guru ya? Boleh. Hikmah itu ilmu. Baik ilmu dari kitab Allah, ilmu dari sunnah Nabi. Atau ilmu umum pun masuk. Karena hikmah itu ilmu. Oh, arti hikmah itu ilmunya. Hikmah itu ilmu. Cuma nanti gini, dalam kita usul ada ulama yang mengkhususkan ke hadis Nabi misal. Ya. Iya, iya. Kenapa? Karena dalam ayat kan banyak yu'allimukumul kitab wal hikmah kan gitu. Iya. Jadi Allah mengirim Nabi untuk mengajarkan ilmu, mengajarkan hikmah. Sehingga karena ada dua kata yang sama, ulama membedakan. Ilmu dari Al-Quran, hikmah sunnah Nabi nanti kan. Tapi secara umum, Hmm. hikmah itu ilmu. Bisa ilmu apapun. Oh Nah, iya sih, jadi secara umum hikmah itu artinya ilmu ya, baik dari nah, Quran ataupun dari hadis itu ya. ya, kayak ahlul hikmah Ustaz. Hukama kan orang-orang bijak kan. Hukama kan hakim. Orang-orang bijak. Orang yang memiliki banyak ilmu. Tempat kita meminta nasihat. Hikmah. Ahlul hikmah. Cuma di kita beda lagi Ustaz. Masyarakat kita pahamnya ilmu hikmah itu kalau kita nunjuk cicak jatuh. Kan gitu? Iya betul. Padahal maksudnya nggak seperti itu. Nah, itu. Oke Ustaz. Nah, kalau aman lanjutkan Ustaz. Ustaz baca dikit-dikit ya. Ntar saya coba bantu maknanya. Iya, mohon maaf nih guru kalau nanti bacanya banyak yang benar-benar harus ini. Nggak apa-apa Ustaz. Kita gundul kan nggak ada yang salah. Orang dia nggak ada baris. Masya Allah. Ujungnya masih nebak-nebak ini. Nggak apa-apa. A, I apa U ini itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu anna Muhammadan Hmm. abduhu wa rasuluhu. Eh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hambanya Allah dan utusannya Allah. Alladzi yang khossallahu Allah telah mengkhususkan ta'ala maha tinggi ya guru ya. Ya, Bijami'i kamalati dengan keseluruhan kesempurnaan ya, al-ubudiyati pengabdian. ya. Atau kehambaan boleh ya, pengabdian. Oh ya. Wasallallahu dan semoga Allah memberikan rahmat ala Sayyidina kepada penghulu kami Hmm. Muhammad Muhammadin Ya, yaitu Nabi Muhammad alladzi yang telah mala Allahu mala apa tuh ya guru ya? memenuhi. Oh, yang Allah telah memenuhi qalbihi hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam min jalalihi dari paling tingginya Ya, al-a'la maha tinggi ya. jalal keagungan. Dari keagungannya Allah yang tinggi. Oh, jalal keagungan. Ya, Keagungan. Sebentar. Ja, mana tadi? Jalla wa ala berarti artinya keagungan yang maha tinggi. ya. Agung ianya Allah dan tinggi ia. Itu fi'il madhi. Jalla wa ala. Agung ia, atau mulia ia, dan maha tinggi ia. Kalau wa ala itu apa guru tadi? Tinggi. Tinggi ya, Ya, tinggi. Kalau jalla, mulia atau agung. oh mulia. Izin sambil nyatat guru ya. Ya, silakan. Wa ainihi wa ayyanahu Ya, dan telah apa nih? menentukan. Menentukan dan telah menentukan sallallahu
alaihi wasallam, salawat Allah dan salamnya, min jamalihil asna, Jalal, min Jalal jamalihil keagungan tadi. asna, Oh Jamal, Jamal keindahan. dari keindahannya yang asna apa itu? Tinggi juga. Oh, tinggi juga. Oh, Ya. banyak ini juga ya sama ya artinya ya. Masanya beda-beda. Unggul sebenarnya. Asna paling unggul kan Oh, tinggi, tinggi juga saya kan. Unggul. iya, iya. Nah, itu Cuma beda-beda nanti Pak sedikit. penempatannya gitu guru ya. Ya, yang bahasa Arab itu yang susahnya Penempatan. itu, Ustaz, membedakan. Membedakan halus, Ustaz. Tapi semua bahasa Arab itu pasti ada bedanya. Ja'a datang, ata juga datang kan. Tapi ada bedanya. Iya. Hadoro, hadir kan datang juga, Ustaz. Hadir, iya, iya. Syahida kan hadir juga menyaksikan. Cuma beda tinjauannya nanti. Nah, itu agak rumit ilmu itu. Itu ada kitab khusus namanya Furukul Lugawiyah untuk membedakan sisi halus itu. Kalau kita udah paham itu baru tahu indahnya Quran, Ustaz. Masya Allah. Karena Biasanya kadang-kadang Allah selintas bilang tuh, idza jaa nasrullah, jaa. Kadang-kadang idza ata kan pasti ada bedanya. iya, Nah, iya, itu iya, iya. bahasa Arab gitu. Cuma Jal penempatan kalimatnya itu kayak guru ya. benar. Jalasa duduk. Kok Anda juga duduk, Ustaz? Yang gitu? Iya. Cuma ada duduk dari berdiri ke duduk, ada yang dari tidur ke duduk. Nah, itu beda penggunaannya. Oh, iya, iya. Ya, Saya belum sampai ke situ. belum. Saya juga belum. Lagi belajar. Lanjut, Ustaz. Sampai mana tadi guru ya? Asara. Pas pasoro maka jadilah ya. Ya, Sallallahu alaihi wasallam masruron mansuron hmm. yang bergembira Ya, lagi lagi mendapatkan pertolongan, ya, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa ashabihi dan para sahabatnya, wasalikina dan orang-orang yang mengikuti jalannya, ala nahjihi atas jalannya. ya. Fanalu apa guru ya? Maka mereka mendapatkan Maka mereka mendapatkan khairon kebaikan, wafiron apa kok itu yang wafiron? sempurna, yang sempurna. Oh, kebaikan yang sempurna. Oke, saya ulang Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna dan saya beriktikad anna Muhammadan bahwa Nabi Muhammad itu abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah alladzi yang khassahu yang telah mengkhususkan akannya Nabi Muhammad Allahu oleh Allah Ta'ala oleh Allah yang maha tinggi bijami'i kamalatil ubudiyati dengan semua kesempurnaan kehambaan semua sifat sempurna yang ada pada hamba ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena akhlak Nabi itu Quran karena khuluquhul Quran kan akhlak Nabi Quran semua sifat baik yang ada dalam Quran ada pada Nabi semua sifat buruk yang Allah larang dalam Quran Nabi meninggalkannya makanya Nabi makhluk paling istimewa, hamba Allah paling sempurna. Nah, itu. Berarti pengertian dari sifat sifat Nabi adalah Al-Quran itu yang tadi guru sebutkan ya? Ya, nah itu. Apa mana akhlak Nabi Quran? Semua perintah Allah dalam Quran, Nabi yang pertama melakukannya. Semua larangan Nabi dalam Quran, Nabi yang pertama meninggalkannya. Nah, itu. Jadi Nabi itu Quran yang berjalan. Nah, itu. Kan ketika Allah menurunkan firman, kan Nabi dulu yang praktek, Ustaz. Aqimus sholah, Nabi dulu yang sholat. Ya kan? Oh, iya. Wa ammal yatima apa? Wa ammal yat wa ammal yatima fala tanhar ya, fala takhar ya. Misalkan Hmm. Allah melarang jangan menghardi anak yatim. Nabi pertama yang melakukannya. Orang yang meminta-minta jangan dicela. Nabi yang melakukan pertama kan. Nabi yang enggak mencela anak yatim. Makanya Nabi mencintai anak yatim, mencintai fakir. Pokoknya semua sifat baik itu Nabi sudah melakukannya. Nah, itu. Ustaz. Jadi sebelum disampaikan
pasti Nabi dulu. Nabi SAW tuh Ya, yang mengerjakannya ya. ya benar. Teladan kan Nabi. Makanya Nabi jadi contoh Ustaz. Karena Nabi nggak boleh ada kemungkaran di depan Nabi. Makanya diam Nabi pun jadi dalil Ustaz. Beda sama kita Ustaz. Beda sama ulama. Ada orang gini. Misalkan ada orang melakukan sesuatu di depan Nabi. Nabi nggak melarangnya. Itu pertanda perbuatan itu boleh. Boleh dilakukan kan? Karena kalau ada kemungkaran Nabi mesti wajib melarangnya. Karena Nabi Oh iya iya. nggak takut mati, nggak takut apapun. Beda dengan ulama Ustaz. Ada orang melakukan sesuatu depan ulama. Apakah itu pertanda boleh? Belum tentu. Karena ulama juga takut mati Ustaz. Belum tentu ya. Belum. Nah, itu. Makanya diam Nabi jadi dalil. Diam selain Nabi bukan dalil. Kecuali nanti ada namanya ijma sukuti. Para sahabat semuanya diam ketika ada yang melakukan sesuatu. Kalau semua diam itu pertanda berarti perbuatan itu masih baik. Karena nggak mungkin kalau itu buruk diam semuanya. Oh. Satu dua orang pasti ada yang melarangnya. Nah, tapi kalau diam satu dua orang bukan dalil. Itu nanti ijma sukuti namanya dalam usul fiqh. Cuma. Nah, itu. Nah, itu maknanya. Kemudian sallallahu dan rahmat Allah ala sayyidina kepada junjungan kita atau kepada penghulu kita. Siapa beliau? Muhammadin Nabi Muhammad. Alladzi mala Allahu Nabi Muhammad yang telah memenuhi oleh Allah Ta'ala qalbahu akan hatinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi min jalalihi dari keagungan-keagungannya Allah yang maha tinggi, jalla, maha mulia ianya Allah dan maha tinggi ianya Allah. Maknanya begini, Allah isi hati Nabi dengan penuh keagungan. Nabi itu manusia yang paling memuliakan Allah, yang paling mengagungkan Allah. Sehingga tadi tidak bisa melihat ada siapapun yang melecehkan Allah, nggak bisa. Nabi nggak boleh membiarkan. Karena Nabi sangat memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Memenuhi oleh Allah Ta'ala ke dalam hati Nabi dari keagungan Allah yang tinggi. Beda dengan kita, Ustaz, kan? Orang mengutuk ini, mengitu itu kita diam aja. Kayak orang mencaci misalkan Quran segala macam. Bahkan ada yang menginjak Quran segala macam-macam kan. Nah, kita paling Iya teriak-teriak iya. di medsosnya itu. Kita kan nggak bisa berbuat banyak. Iya. Wa ayyanahu. Allah yang telah menentukan ianya Allah akannya Nabi. Ayyana fi'il madhi. Menentukan ianya Allah akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Dari apa tadi? Keindahannya Allah yang unggul. Menentukan ianya Allah akannya Nabi dari keindahannya Allah yang maha agung. Ini kita maknai pada diri Nabi juga ada keindahan-keindahan. Yang keindahan itu begini maknanya Ustaz. Ini rada susah dikit begini. Kita diperintahkan untuk meneladani Allah Ustaz. Tapi tidak dalam semua sifatnya. Kita diperintahkan untuk meneladani akhlak, berakhlak dengan akhlak Allah. Bahasa bahasa akhlaknya begini. Misalkan Allah Maha Pemaaf, kan gitu? Iya iya. Kita dianjurkan mengikuti, hendaklah kita jadi hamba Allah yang suka memaafkan. Allah Maha Menyayang. Kita dianjurkan memiliki sifat penyayang. Nah, itu maknanya kita dianjurkan meneladani sifat Allah, tapi nggak semuanya. Ada yang nggak boleh. Allah itu maha sombong. Bahasa kita maha membesarkan diri mutakabir. Hamba Allah nggak boleh. Itu sifat khusus untuk Allah. Nah, itu makna di Iya sini. iya. Allah menentukan kepada Nabi dari keindahan-keindahan Allah yang paling unggul. Jadi sifat-sifat Allah maknanya pengamalannya ada pada diri Nabi. Jadi sifat-sifat Allah yang paling bagus ada pada diri Nabi ya, guru Hmm. gitu ya. Ya, tapi jangan kita salah memahami. Sifat Allah kan kadim. Bukan berarti Nabi kadim, Iya. enggak. Secara makna tadi, secara pengamalan. Sebagai Oh, contoh, saya. Allah sangat suka memaafkan bagi orang yang Hmm. mau bertaubat. Nabi juga sangat mudah untuk memaafkan siapapun yang mau minta maaf. Yang itu maksudnya. Nah, Iya iya. tapi tentunya beda. Pemaaf Nabi dengan pemaaf Allah tentunya beda. Allah itu lebih sangat pemaaf dibanding Nabi. Karena Nabi tetap manusia walaupun Nabi. Nah itu. Oh, iya.
Tapi kalau sifat-sifat Allah yang tadi guru sebutkan tuh kan ada Hmm. apa tuh yang sombong. Berarti pada dalam diri Nabi itu tidak ada guru ya? Nggak ada, itu sifat itu nggak boleh ada pada manusia. Karena Allah menyatakan al-kibriya uridai, kebesaran itu atau ketakaburan itu pakaianku, pakaian Tuhan. Pakaian raja kan kita dilarang pakai, Ustaz. Iya, iya, iya. Kita bisa dijebloskan ke penjara kan ngambil sandar raja kan. Nah, apalagi ridanya. Iya, Begitulah iya, iya. gambarannya. Gambarannya ada sifat-sifat khusus yang manusia nggak boleh. Al-Qahar misalkan, Allah Maha Pemaksa. Manusia nggak boleh memaksa orang lain. Iya, iya. Nah, dan lain-lain nanti. Kalau ini guru misalkan yang apa kalau salah kalau dikoreksi kita tidak boleh mempunyai sifat sombong ya Ya, karena kita itu hanya manusia yang tidak bisa bisa apa-apa. Tapi kalau Allah boleh mempunyai sifat sombong karena Allah itu sang kholik gitu. Apa betul seperti itu guru pemaknanya apa gimana ya? betul, betul. Jadi yang layak sombong kan yang memiliki segalanya. Kan kita walaupun Oh, memiliki kan terbatas, Ustaz. iya. Jadi kita gini, kayak orang kaya itu, dia cuma bisa sombong kan ke orang yang di bawahnya. Kalau yang lebih kaya dari dia kan dia nggak berani sombong, Ustaz kan? Oh iya. Betul. Ah, jadi manusia itu walaupun punya kelebihan tapi terbatas. Allah tanpa batas. Makanya Allah Al-Mutakabbir yang maha membesarkan Hmm, diri, pantas menyombongkan diri karena punya segalanya. iya, paham, paham. Kita manusia nggak makan 3 hari aja udah lemas. Nah, bukan udah lemas, mungkin udah mati kali ya 3 hari nggak makan. Bagaimana menyombongkan Iya. diri kita lemah? Tanda tanda manusia itu lemah, saya butuh tidur, butuh makan, ya kan? Nah, itu, Hmm, iya, butuh iya. tidur. Jadi setiap yang makan itu pasti mengantuk, Ustaz. Makanya Allah itu nggak tidur. Apa namanya? La sanat apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. La ta'khudhu sinata wa la naum. Tidak mengantuk, tidak Subhanallah. tidur. Karena Allah nggak makan, nggak minum, Ustaz. Hmm. Malaikat juga nggak tidur, Ustaz kan? Kalau jin itu gimana guru? Ah, jin kadang-kadang makan tulang katanya. Mungkin ada tidur sedikit. Oh, iya, iya, baru tahu saya juga. Ya, tapi yang kita temukan dalam kita hikmah, setiap makhluk yang suka makan minum itu pasti dia butuh tidur. Nah, itu termasuk jin juga dong ya? Kalau nggak makan nggak tidur itu, oh nggak makan biasanya nggak perlu tidur. Dan kalau kita kurang makan nggak bisa tidur, Ustaz. Coba aja. Iya, lapar, Habis makan langsung ngantuk lapar. kan? Iya, Coba habis betul, makan siang, betul. rebahan langsung lelap. Nah, itu. Fasora. Nah, maka jadi ianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masruran itu yang gembira, mansuran yang ditolong atau yang mendapatkan pertolongan. Karena Nah, selalu di dalam sini maksudnya bergembira gimana guru tuh? Nabi walaupun kelihatan banyak beban segala macam, hati Nabi gembira, Ustaz. Orang selalu dijaga Allah, Oh, diperhatikan Allah. Jadi kegembiraan itu kan urusan hati kan, bukan urusan luar, Ustaz kan? oh gitu ya. Jadi masrur itu sir itu ini Ustaz. Bahkan arti sir itu hati ya. Nah, ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi urusan gembira itu urusan hati, cuma kadang tampil ke muka. Nah, Iya, iya. cuma nggak melulu kita lihat kegembiraan itu dari luar, nggak banyak pelawak itu dia gembira mulu dari luarnya, Ustaz. Stand up comedy di rumahnya belum tentu. Rumahnya harus mikirin tema buat kedepannya lagi. Nah itu, jadi ya masalah gembira itu urusan hati dasarnya. Cuma kadang tampak Iya, keluar kan. Nah, iya. kadang kita kalau orang pinter itu bisa menyembunyikan kesedihan, Ustaz. Menampakkan kegembiraan bisa. Acting kan. Oh, Nah, iya. tapi kegembiraan yang hakiki hati. Jadi Nabi itu gembira hatinya. Masrur, Mansur. Ya kadang-kadang Nabi sedih juga, Ustaz. Ya, kan? Tapi Nabi berlindung Oh dari yang kesedihan. Nabi berlindung dari kesedihan. Salah satu doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, hazan kan sedih, ya. iya. Nah, Nabi berlindung dari kesedihan, dari kegundahan, dari malas, dari lemah, dan seterusnya. Berarti ada potensi Nabi untuk sedih. Tapi Nabi minta lindung kepada Allah. Doa Nabi dikabulkan Allah. Iya, iya. Ya, itu. Kalau Mansura itu maksudnya selalu ditolong oleh Allah gitu, guru ya?
Tolong, walaupun pertolongan itu butuh waktu. Nah, jadi semua nabi itu ditolong oleh Allah, Ustaz. Semua nabi itu menang. Maknanya begini. Misal Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, kan gitu. Iya. Kemudian subscribernya cuma sedikit. Bahasa kita, pengikutnya sedikit, Ustaz, ya. Bismillah. Kayak gundul mantul, bikin channel udah 4 tahun, penontonnya dikit, misal. Ya, kan? Jadi Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Cuma pengikutnya cuma sedikit. Apakah Nabi gagal? Nabi Nuh gagal? Enggak. Nabi itu enggak ada yang gagal, Ustaz. Karena tugas Nabi itu berdakwah. Kalau beliau sudah menyampaikan, apakah orang menerima atau tidak itu bukan urusan Nabi. Jadi semua Nabi dianggap menang. Karena beliau sudah menyampaikan tugasnya. Nah itu. Oh. Cuma Nabi Itu kelihatan berlaku buat sukses. kita nggak? Gimana? Berlaku nggak buat kita? Berlaku. Jadi orang yang Kita menang sudah itu kan orang, sampaikan. masalah orang nggak dengar itu bukan tugas kita. Wa ma alaina illal balagul mubin kata Nabi kan. Tugas Nabi menyampaikan, apalagi Hmm. kita. Kita nggak bisa memaksa orang. Oh, iya, iya. Nah itu. Kita dianggap kalah ketika kita nggak berani menyampaikan kebenaran. Makanya Oh, kata para ulama, bila kita diam ketika penguasa melakukan keburukan segala macam kan dianggap setan bisu kan itu kata Buya Hamka kan. Syaitanul akhras. iya, iya. Nah itu Hmm. orang gagal, nggak berani berkata benar. Makanya dakwah paling bernilai itu ucapan benar, kalimat hakim. Jadi kalimat benar di depan penguasa zalim misalnya. Nah itu karena resikonya berat, kita bisa dihilangkan. Nah itu. Iya. Wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi, washabihi dan sahabat-sahabatnya Nabi, wasalikin dan kepada orang-orang yang menempuh ala nahjihi kepada jalannya Nabi atau manhatnya Nabi. Orang yang mengikuti cara Nabi. Nah, itu dapat selawat semuanya. Didoakan di sini kan. Semoga selawat Allah tadi kepada orang-orang yang menempuh ala nahjihi atas jalan Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Fanalu. Nah, maka mereka semua mendapatkan. Mereka siapa? Mereka keluarga, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jejak Nabi. Fanalu, maka mereka mendapatkan khairan wafira, kebaikan yang sempurna. Karena mereka mengikuti jejak Nabi, mereka dapat kebaikan. Kan begitu, apa namanya ceramah Maulid ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah gitu San. Nah, Iya, kalau iya. kalau kita pengen mengukur betapa cinta Allah ke kita, cara mengukurnya betapa besar kita meneladani Nabi dalam segala perilaku kita. Makin dekat perilaku kita dengan perilaku Nabi, itu menunjukkan Allah cinta kepada kita. Itu ukurannya. Ukurannya bukan di ini tadi Ustaz yang kita yang lagi heboh sekarang kan saya keturunan Nabi bla 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 enggak. Perilakunya yang dilihat. Hmm. Kalau kita nggak bisa niru semua gimana tuh, Guru? Sebisanya mas tata'tum. Kalau perintah itu kan mas tata'tum. Semampu kita. Wattakullah mas tata'tum. Semampunya. Makna semampunya begini Ustaz. Bukan semampu ala kadar, bukan. Makna semampunya, kalau kita lihat tafsir, kerahkan segala kemampuanmu untuk bertakwa kepada Allah. Itu makna semampunya. Kerahkan segala potensi yang Mana ada. ada lagi? Nah, itu. Karena manusia itu makhluk yang ajaib katanya. Hampir semua keinginan kita bisa dicapai, Ustaz. Kalau mau bekerja keras, itu janji Allah. Wa man jahada fina lanahdiyana subulana gitu. Siapa yang mau berjuang, Iya, iya. pasti ada jalannya. Nah, itu. Makanya ada orang yang kita lihat sukses banget, Ustaz, walaupun di urusan duniawi ya. Mungkin karena mereka nggak tahu kita caranya gimana. Yang penting kalau mau berusaha, itu Allah berikan. Nah, Kalau dalam segi ibadah itu harus dikerahkan semampu kita apa? eh, Misalkan gini, Guru. hmm, Salat malam kan bagusnya ya. berapa itu? Berapa rakaat itu lebih banyak. Tapi kadang-kadang kita ya setiap malam hanya 2 rakaat gitu, Guru. Hmm. Apakah itu? Tapi kita masih bisa gitu, misalnya jadi 4 rakaat. Tapi kita cuma 2 rakaat aja itu setiap malam. Itu bagaimana tuh, Guru? Itu ada caranya, Ustaz. Pandangannya. Jadi para ulama begini.
memang tadi wattaqullah mastata'tu. Takwalah kamu berdoa semampu kamu. Tapi kemampuan yang bagaimana? Nabi memberi bimbingan. Kemampuan yang bisa dipertahankan terus-menerus. Nah, khairul a'mali awsatuha, kan gitu? Yang paling pertengahan. Atau Iya. yang penting khairul a'mali dawamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik yang bisa kita teruskan walaupun sedikit. Misalkan malam ini Oh tahajud gitu. 8 rakaat, besok udah libur. Nggak bagus itu. Lebih baik 2 rakaat, besok 2, lusa 2. Yang bisa dipertahankan Oh gitu terus-menerus. ya. Nah, Iya, iya, iya. kayak kita baca Quran, Ustaz. Sekali duduk sejuk, cuma sebulan sekali. Lebih baik 3 ayat, Ustaz, tiap hari. Oh iya, iya. Nah itu yang penting Meskipun ya. kita cuma satu ain ya guru ya. Iya, yang penting terus. Itu kan ungkapan para ulama. Itu beda kita punya sumur sama punya air di apa namanya di bak, Ustaz. Di bak kan nggak ada mata airnya. Ya ada ya. Walau baknya gede, kita ambil sebentar habis. Tapi sumur itu, walaupun kecil, kita ambil udah kurang besok muncul lagi. Kita ambil besok muncul lagi, yang itu nggak habis-habis. Iya, iya. Nah, begitu juga rezeki, lebih baik sedikit ada terus daripada sekali dapat proyek setahun libur misalnya. Itu kalau urusan dunia. Iya. Akhirat juga sama. Amal sedikit tapi bisa kita pertahankan itu yang terbaik. Berarti Nah, pengertiannya bukan kita kerahkan kita lakukan semua, tapi kadang-kadang ada rasa jenuh kesananya malas, jadi nantinya malah kita nggak ngelakuin lagi. Itu salah juga bahaya. guru ya. Itu jadi mundur kita malah jadi penjahat akhirnya kan. Maksudnya jadi kagak melakukan apa-apa lagi. Iya, iya. Tapi sebenarnya Iya, tergantung iya, iya. tergantung amalan apa juga Ustaz. Ada yang memang nggak boleh ditunda-tunda, kayak dalam perang misalkan. Itu orang yang ikut perang kan udah siap mati itu. Itu nggak mikir hari esok. Itu segala Iya, kemampuannya harus dikerahkan. Udah siap mati karena nggak mikir hari esok. Nah, itu tergantung kasusnya, iya. konteksnya. Oh, iya. Nah, itu. Secara umum seperti tadi, yang bisa kita pertahankan. Nah, itu Ustaz. Lagi Ustaz lanjut sampai 4 baris lagi. Kita ngaji sejam Ustaz. Ya nggak? Nah, Iya, siap guru. lanjut. Ini mohon maaf juga guru, tadi banyak belok-beloknya saya nanya ini nanya itu. Nggak apa-apa Ustaz, kita santai aja kan kita ini selingan, nggak apa-apa, aman. Iya, iya. Lanjut Ustaz. Karena kadang-kadang pertanyaan itu suka ada pas lagi membahas apa kayak tadi. Oh iya saya ingat ini yang Ya. saya nggak paham langsung saya tanya gitu. Nah, justru itulah ilmu Ustaz. As-su'alu nisful ilmi Ustaz. Bertanya itu separuh ilmu. Nah, jawabnya Iya, separuh iya. lagi. Kalau nggak ada pertanyaan kan nggak ada jawaban. Siap. Iya, Nah, siap. itu Imam Ghazali Ustaz. Itu membuat satu kitab Ayyuhal Wala kan gara-gara ada pertanyaan. Oh, Muridnya nanya bagaimana cara melakukan ibadat ibadat yang baik segala macam. Akhirnya beliau nulis surat Ayyuhal Walad, wahai anakku. Kan. Jadilah kitab yang kita baca sampai sekarang. iya, Rata-rata begitu. iya. Lanjut. Ustaz. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, dan sesudah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi, fayaqulu, maka berkata al-murtaji ghafaral masawi, Ya, orang yang mengharapkan ampunan ya, ya, da- dari segala dosa. ya, Muhammadun Nawawi, ya, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, orang Jawa. ya, Hada syarahun ya, wa tuhu, ini kitab ini atau ini adalah sebuah syarah yang telah dibuatnya. yang telah saya buat ya. Oh, yang telah saya buat. Alal kitabi, atas kitab al-mustamili, yang mustamil apa guru nih? Yang mengandung. Yang mengandung alal mawaidi,
beberapa nasihat Ya, lil lil alamati karangan orang alim al-hafidhi al-hafid asy guru Sihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri apa guru tulisannya? yang dikenal, yang masyhur, Oh syahir yang masyhur. yang masyhur ya, Ya, yang terkenal ya, Ibnul Hajar Al Asqalani, Ibnu Hajar Al Asqalani ya. ya, Summal Masiri, kemudian Mesir ya. ya. Misri, orang Mesir. Oh, orang Mesir. Tagommadahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala melimpahkan Ya, kepada Ibnu Hajar Al Asqalani ya, ya. birahmatihi, dengan rahmatnya. Allah, Apa tuh? rahmatnya Allah. Oh, dengan rahmatnya Allah. Amin, Allahumma amin ya. Nah, itu. Amin. Amma ba'du. Adapun sesudahnya basmalah, hamdalah, sholah dan salam. Fayaqulul murtaji, maka berkatalah oleh orang yang mengharapkan ghufral masawi. Orang yang mengharapkan akan ghufrah, keampunan dosa-dosa. Siapa beliau? Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, orang Jawi. Jawi dulu istilahnya Nusantara, Ustaz. Ulama Nusantara ya. Oh, jadi keseluruhan ya. Bukan Jawi Pulau Jawa, bukan. Oh, Eh, gitu. Beliau dikenal sebagai Alimul Hijaz, orang yang alim di Hijaz. Insya Allah beliau. Iya, Kitab iya. beliau dibaca banyak orang, ada seratusan kitabnya, Ustaz. Nah, Itu guru, maaf, kalau keturunannya itu masih ada apa enggak guru ya? katanya kayak Haji Madudin, nggak tahu keturunan beliau bukan orang Tanara. Ustaz. Saya belum Iya pernah. masih. Oh, masih. Oh, yang kemarin viral itu ya? Ya, maksudnya orang kampungnya, satu kampung. Tanara, Kresek kan? Iya, Kresek. Kresek. Itu masih keturunan beliau juga. Kurang tahu mungkin dari pihak ibu atau siapa. Yang pasti kalau beliau punya anak ada keturunannya berarti. Ada, mudah-mudahan ada. Iya, iya, iya. Nah, itu. Hadza syarhun wada'tuhu 'alal kitabi. Ini adalah satu syarah wada'tuhu yang saya buat akannya 'alal kitabi kepada satu kitab al-mustamili yang mengandung alal mawa'id atau yang berisi kepada nasihat-nasihat. Lil alamati miri orang yang sangat alim, al-hafid yaitu seorang hafid ahli hadis, Syekh Syihabuddin Ahmad ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad Asy-Syafi'i, beliau bermadzhab Syafi'i. Asy-Syahiri, beliau dikenal dengan Ibni Hajar Al-Asqalani, orang Asqalan. Asqalan nama tempat. Sumal Misri, kemudian dikenal sebagai orang Mesir. Mungkin dari Asqalan pindah ke Mesir. Taghammadahullah. Semoga meliputi atau mencurahkan kepada beliau oleh Allah Ta'ala birahmatihi dengan rahmatnya Allah. Amin. Wasammaituhu, saya namakan akannya kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadhi munabbihatin alal isti'dad yaumil ma'ad. Nah, baru kita titik di sini Ustaz kan? Nah, itulah Ustaz. Oh, dikit Iya, lagi. iya. Saya baca Ustaz. Wa as'alullahal karima, dan saya mohon kepada Allah yang Maha Karim, mana Karim dermawan. As'alullahal karima, saya mohon kepada Allah yang Karim, yang mulia karena dermawannya. Ayyan fa'abihil muslimina, bahwa memberi manfaat oleh Allah dengannya kita muslimina kepada orang muslim, wa ayyaj'alahu, bahwa menjadikan oleh Allah akannya kita zakhiratan sebagai simpanan ya, sebagai amal simpanan. Ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Amin. Nah, Masya Allah. Ini bagus banget kitab Guru ini izin sebenarnya. bertanya ya guru, Ya, silakan. kalau Ibnu Hajar Al Asqalani itu, Hajar itu maksudnya Batu katanya. sebuah, iya maksudnya itu hanya sebuah panggilan apa gelar apa emang dari keturunannya gimana tuh guru? Jadi, ini saya belum terlalu mempelajari. Cuma pernah kita dengar cerita. Ini kan kuniah namanya. Kuniah kan?
Kalau kunyah itu kalau bahasa Indonesia apa namanya? Gelar. Abu Fulan, Bapak si Benar. Fulan, Bapak si Ridwan kan? Atau anak si Fulan. Iya. Itu namanya kunyah. Cuma asal muasal kunyah itu nggak tahu, belum tahu. Cuma pernah dengar tentang Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang katanya belajar lama banget nggak alim-alim Ustaz. Pulang lewat hutan lihat air Iya, iya, menetes ke iya. batu yang itu ceritanya. Nah, itu Ibnu Hajar yang mana kayaknya. Nah, Saya pernah, soalnya belum lama saya dengar tuh dari kawan-kawan saya tuh ya. Hajar Al Asqalani itu karena beliau itu orangnya pendiam, makanya diberi gelar tuh Hajar seperti batu katanya gitu. Bisa, bisa jadi. Ada kemungkinan itu. Oh Cuma tinggal gitu. kita cari referensinya kan. Iya, Ya, iya, iya. bisa jadi. Karena orang dulu macam-macam gelarnya. Ya. Iya, betul, betul. Coba Kalau kita Al lihat. Asqalani itu nama tempat guru ya? Ya, Asfahan nama tempat. Askalan, Askalan nama tempat. Misri nama tempat. Ya. Nah, itu nanti kita cari Ustaz. Kita cari asal muasal apa maknanya Ibnu Hajar. Anak batu, apakah Iya, beliau iya. diam seperti batu atau keras atau bagaimana kan? Nah, karena Iya. yang hajar Kan sebenarnya dulu, bukan beliau. Yang hajar bukan beliau, bapaknya. Kan beliau anak dari batu. Wah. Berarti gelar hajar itu kemungkinan iya. untuk orang tuanya keras mungkin atau gimana. Oh iya, iya, betul, Nah, betul, betul. bukan beliaunya kan. Tapi nggak tahu ini nanti bisa kita mungkin ada di ulama pasti membahas Ustaz. Kita kitab itu kitab klasik itu masya Allah apa yang kita perlu biasanya sudah ada itu. Apa yang terpikirkan Iya. di pikiran kita udah ditulis itu. Mereka udah siap tuh guru ya. Tinggal kita baca aja kan. Nah itu insya Allah. Baiklah Ustaz untuk malam ini insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Nah, nanti Siap guru, syukron guru. paling kurang ya mungkin untuk permulaan ya seminggu sekali kalau Ustaz ada waktu kan. Eh, Iya, siap, insya nah, Allah. insya Allah. Saya izin juga guru kalau misalkan nanti ada hal-hal yang saya masih kurang apa, saya izin di Siap chat Ustaz. WA boleh guru? Siap, siap. Bebas Ustaz. Ya, syukron guru. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Subhanakallahumma wa atubu ilaik. bihamdika. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz ya. Pamit. Ya,